Selamat siang, saya akan mempresentasikan Bahasa Indonesia modul kelima. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa dijadikan berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon, artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu dan bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Tujuan teks anekdot. Yang pertama, membangkitkan tawa bagi pembacanya. Yang kedua, sebagai sarana penghibur. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengkritik. Isi teks anekdot. Teks anekdot memiliki dua macam isi. Isi yang tersurat dan isi yang tersirat. Isi yang tersurat adalah isi yang tertulis secara harfiah dan langsung dapat dibaca di dalam teks anekdot. Sedangkan makna tersirat adalah makna teks anekdot tersebut yang berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya. Struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, event. Yang keempat, krisis. Yang keenam, reaksi. Yang ketujuh, koda. Dan yang terakhir, reorientasi. Struktur kebahasan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau, misalnya dahulu, tahun lalu, bulan lalu, waktu itu, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, yang dibagi menjadi konjungsi antara kata yang satu dengan kata yang lain, konjungsi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dan konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja, verba. Contohnya, membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan lain-lain. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu, kronologis. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk jawab. Yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan lain-lain. Langkah-langkah membuat teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyusun kerangka. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, menyunting kembali teks. Sekian presentasi bahasa Indonesia saya. Terima kasih.